Ayo tangannya diangkat lagi bunda, bapak bilang amin. Tar dulu saya belum baca. Udah nafsu banget sama amin. Udah nggak ada amin 01, 02, 03. Yang ada semua kita saudara. Betul apa betul? Udah berlalu, namun tetap jaga ukhuwah, tingkatkan ibadah. Kita doain siapapun yang menang, mudah-mudahan beras harganya turun, minyak turun, sembako turun, berangkat haji ongkosnya turun, semuanya baju turun, kolor turun. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya suaranya ada yang lemes, ada yang semangat. Mudah-mudahan dalam rangka kita Isra Mi'raj sambil juga terhib Ramadan, kita semangat semua. Moga Allah panjangkan umur kita. Amin. Sebenarnya Pak, saya ceramah paling bete kalau duduk di kursi begini Pak. Tapi kalau berdiri saya juga lagi lelah buat ini. Lagi kondisi saya lagi meriang, merindukan kasih sayang, asik-asik. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Banyak amat airnya. Mudah-mudahan yang ngasih air besok masuk surga. Abang sound system yang baik hati, suara saya udah rada lelah, mohon dinaikin dikit, echonya kecilin. Cek cek sayur cecek. Cek 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 Bang Bacek. Mudah-mudahan, nah lagi Bang, dikit lagi. Nah sip, echonya kecilin aja Abang Son. Mudah-mudahan Abang Son masuk surga bareng sama son-sonnya. Amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah lama bener belum ceramah di PGH daerah sini. Sempet keder mentok di perbatasan PGH Al-Amin, ternyata ada jalur nyeplos. Alhamdulillah jadi cepet jalannya. Daun salam jengkol di semur. Ini bilang cakep kayaknya dikit. Daun salam jengkol di semur, dimakan sama Bang Oji. Pokoknya yang jawab salam, ya Allah moga panjang umur. Tahun ini semua yang hadir bisa diundang besok sama Allah berangkat haji. Mau Bapak Ibu berangkat haji? Ini duit saya terbang. Udah kamu nggak repot-repot Pak, saya mau dewek aja. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji. Amin. Ya Robbal. Alhamdulillah wa bi ni'matillah wa bi aunillah wa bi idnillah. Yuk bareng-bareng kita bersyahadat, karena syahadat bagian dari tajdidul iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
fasalli wa sallim wa karrim wa anzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala ali wa ashabi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau mic-nya dua kayaknya lama ini ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayo tangannya diangkat lagi bunda, bapak bilang amin. Tar dulu saya belum baca. Udah nafsu banget sama amin. Udah nggak ada amin 01, 02, 03, yang ada semua kita saudara. Betul apa betul? Udah berlalu, namun tetap jaga ukhuwah, tingkatkan ibadah. Kita doain siapapun yang menang, mudah-mudahan beras harganya turun, minyak turun, sembako turun, berangkat haji ongkosnya turun, semuanya baju turun, kolor turun. Ini ngirbeng apa sih bu? Ayo tangannya diangkat. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi aminnya udah aminnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Ini baru kita doa lagi. Allahumma aghnina bil ilmi. Mudah-mudahan yang bilang amin jadi orang kaya. Giliran kaya kompak aminnya. Kalau saya tanya bapak ibu mau kaya ilmu apa kaya harta? Bapak-bapak yang kompak, ayo bapak soleh semuanya, mau kaya ilmu apa harta? Masya Allah, mudah-mudahan bapak berkah semua. Bunda yang soleha, saya tanya mau kaya ilmu apa harta? Benar, ilmu doang, harta nggak mau. Jadi dua-duanya. Iya dua-duanya. Emang mau diduain? Mudah-mudahan yang bilang dua-duanya segera diduain, amin. Maksud saya diduain apa bunda? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Pengen dapetin dunia dengan ilmu, betul. Pengen dapetin akhirat juga dengan ilmu, betul. Pengen dapetin dunia, dapetin akhirat juga dengan ilmu. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya min ahlil ilm. Yang hadir semua di Al-Istiqomah insyaallah min ahlil ilm, amin. Dahsyatnya masjid kita bersatu, masjid ukhuwah penuh berkah, musolah Al-Istiqomah penuh berkah, musolah Al-Ghamamah, musolah Nurul Huda. Saya yakin ini corong kendaraan kita untuk takarrub kepada Allah. Anak-anak kita di lingkungan rumah-rumah Allah, semua mereka tumbuh besar jadi anak yang soleh dan solehah. Min ahlil ilm, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ayo tangannya diangkat. Allahumma aghnina bil ilmi. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang. Jangan amin pantun mah cakep gitu. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang. Pokoknya yang bilang cakep saya doain, yang sendalnya jelek pulang dari sini sendalnya cakep. Maaf bercanda ya bu, udah malam mandinya ya. Maafin saya bahasa bebelan, pada paham gak ini pak? Kalau bapak kan orangnya bahasanya kota, saya mau orang kampung Jumalang.
Di sini pun saya di Al Istiqomah, bukan ceramah, anggap aja angkunaipi silaturahim ya Bapak Ibu. Sebab saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya juga bukan ustadz. Saya merasa dari dulu murid sampai sekarang saya tetap merasa saya adalah murid atau santri at-taqwa Kiai Haji Nur Ali. You understand? Kalau ada yang bilang saya kiai, kebetulan aja. Sorry, mirip ya Pak. Mirip sama suara siapa? Suara saya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan semua kita jadi saudara untuk selamanya. Amin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang. Yang kagak bilang amin, saya doain sendalnya hilang. Wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Sambil kita doa, Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan. Ighfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Allahumma ya Rahman. Ini bulan Sya'ban juga bulan roah. Kita roahin orang-orang tua kita yang berpulang ke rahmatullah, kakek nenek kita, tuan-tuan guru kita, para pendahulu-pendahulu kita. Mudah-mudahan sebelum puasa Ramadan mereka dapat kiriman doa dari kita, semakin bahagia kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Amin ya rabbal. Kita yang masih hidup, tangannya sekali lagi angkat ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Emang pengen kagak mau makan? Mati. Betul apa betul? Mudah-mudahan kalau makanan dimakan dengan Allahumma barik lana jadi berkah. Minuman kita baca bismillah jadi berkah. Termasuk yang ada di depan Bapak itu kue yang udah disiapin nama panitia, jangan dianggurin, dimakan, udah didoain, udah dibacain zikir, udah dibacain Al-Quran. Saya yakin minumannya, makanannya jadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa, jadi obat buat kita. Jangan dilihatin Pak Ustadz, Pak Kiai, tokoh masyarakat, tolong sambil dengerin ceramah sambil makan. Enak apa enggak? Enak. Bapak Ibu puas, yang ceramah lemas, nggak bercanda. Amin ya robbal. Salam takzim dan hormat saya. Begitu indahnya malam silaturahim ini. Ada ketua panitia kita, yakni Bapak Ustadz Eris Purnama. Mudah-mudahan Pak Ustadz Eris sehat. Mana beliau? Pak Eris, Pak Ustadz sehat. Saya pikir ini Bapak Menteri Perhubungan. Masya Allah, tampang ketua kita mirip kayak menteri Bapak Ibu sekalian, mirip kayak Pak SBY. Salam ta'zim dan hormat saya Bapak Ketua DKM Masjid Ukhwah Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Ustadunal Kiram, Bapak Ustadz Puji Atmoko SAG. Pak Puji sehat, Pak Ustadz panjang umur. Mudah-mudahan ukhwah menjadi corong penjaga persatuan dan ukhwah meningkatkan ibadah. Salam takzim dan hormat saya kepada Bapak Ketua atau Presiden RW 021 Al-Mukarram, Bapak RW kita Pak RW Suripto Rubo Waluyo. Pak RW sehat, Pak RW panjang umur. Bapak komandan juga kayak Pak Ismail. Mudah-mudahan Pak RW kompak terus sinergi dengan ketua-ketua DKM. Amin. Mau ini sih aja mata saya ini. Salam takzim dan hormat saya kepada aparatur pemerintah, baik lurah, Pak RW, Pak RT, semua yang hadir. Terkhusus Babinsa kita, salam takzim kepada Sersan Mayor Bapak Ismail, sehat terus panjang umur. Ini Bapak Babinsa yang sudah tidak asing lagi, kita doain tugasnya lancar sehat, dan kita doain Bablan Kebalen aman semuanya, dan kita jaga terus persatuan dan ukhuwah kita untuk semangat ibadah kita. Amin. Salam takzim dan hormat saya tadi ketua-ketua DKM dan musola yang sudah saya sebut. Kalau saya sebut lagi kemalaman.
ada Masjid Ukhuwah, Al Istiqomah, Al Ghamamah, Nurul Huda. Mudah-mudahan makin kompak, makin sejahtera. Juga salam takzim kepada Bapak Bimas Pol kita, Bapak Komandan kita, Bapak Mislan, Pak Mislan. Mudah-mudahan Pak Mislan sehat. Pak Mislan sehat terus Pak Mislan ya. Ngopi. Mudah-mudahan Pak Mislan sehat. Bapak-bapak haji dan bapak-bapak calon haji, amin. Ibu-ibu hajjah dan ibu-ibu calon hajjah, saya yakin yang hadir malam ini di majelis berkah dikasih panjang umur, murah rezeki, masih lama jadi jenazah. Amin apa Bu? Saya kan doain masih lama jadi jenazah. Berarti gara-gara silaturahim kita, gara-gara kumpulnya kita, mau acara apapun namanya kita, baik Isra Mi'raj, pengajian, halaqah, intinya kita silaturahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsatu lahu fi rizqihi wa ayyun salahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka jangan bosan, sambung tali silaturahim. Saya yakin gara-gara silaturahim ini Allah kasih kita sehat, panjang umur, murah rezeki, sebelum mati berangkat haji, pulang haji baru astagfirullah. Oh, ketinggalan Menteri Perhubungan kita nih pakai baju hijau. Ya nih Bapak Dwi, Masya Allah Pak Dwi kayak motor metik dia. Maafin Pak Dwi keceplosan. Itu depannya kayak metik dia udah. Mudah-mudahan Pak Dwi panjang umur, sehat walafiat. Beliau ini Bu juga doyan atau seneng sama majelis-majelis zikir. Kenal beliau, mudah-mudahan Pak Dwi panjang umur, berkah selalu, amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, karena waktu sudah malam, insya Allah ceramah saya ikan sepat, ikan gabus. Ini ada yang bilang cakep ini. Karena sudah malam, ceramah saya ikan sepat, ikan gabus. Insya Allah ceramah saya lebih cepat, lebih. Tolong MC jangan memandang saya seperti itu. Saya jadi kagak enak. Ibu tahu sendiri, saya udah punya anak kembar 3. Ya, mudah-mudahan MC juga solehah selalu. Dari bau-baunya ini belum nikah MC. Betul apa betul? Kita doain tumbuh solehah, berkah, amin. Intinya malam ini kita dalam rangka Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini, yang pertama, memang kalau sudah bicara Isra dan Mi'raj terkait dengan pesan Isra dan Mi'raj, intinya ada 3 pesan. Pesan pertama akidah, pesan kedua syariah, pesan ketiga ukhuwah. Ini kenapa komplain? Apa yang perlu dikomplainin? Saya salah ngadep. Emang tadi ngadep mana? Saya membaca tema, ntar saya lupa. Sabar aja Bu Markona. Alhamdulillah wa bi ni'matillah, malam ini kita kumpul dengan izin Allah, biidznillah wa bi'amillah. Bareng-bareng yuk kita ngucap alhamdulillah. Kemarin bulan Rejab udah kita lewatin Bapak Ibu ya. Bulan Rajab, apa kata Nabi dalam sabdanya? Rajab yang dikatakan syahrullah, bulannya Allah. Di bulan itu ada pesan baginda Rasul dalam sabdanya. Walau ada yang bilang hadis ini dhaif, li fadhailul a'mal, boleh kita baca. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anibu ila rabbikum wastaghfiruh min dunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram wa huwa Rajabun. Di bulan Rajab kita disuruh banyak bertaubat. Di bulan Rajab kita disuruh banyak istighfar. Di bulan Rajab kita disuruh jauhi maksiat. Kenapa? Bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah, termasuk bulan haram. Itulah bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ada perintah li tathhiril jasad. Alhamdulillah dikabul hajat kita. Rajab udah kita lalui, badan kita masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemarin bulan Rajab kita banyak istighfar. Rajab masih ingat istighfarnya? Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu mah doa duduk di antara 2 sujud.
Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 3 poin tapi penuh makna. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, amin. Warhamni, rahmatilah aku, amin. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Ibarat orang dicuci, kita kan besok menyambut bulan bersih nih, Ramadan. Kalau pengen kita masuk tempat yang bersih biar kagak risih, badan kita yang penuh dengan kotoran, begini logikanya, mau masuk kal istiqomah, kaki kita kotor, blok, keramiknya bersih, main naik baik ke atas, kira-kira risih apa enggak? Yang bagus kaki kita apain dulu Bapak Ibu? Cuci, bersihin dulu. Udah bersih, masuk ke dalam tempat yang bersih, risih atau tidak? Maka ketika orang nanti bulan Ramadan, jadikan bulan Rajab, jadikan bulan Sya'ban ini saat kita terbiatul ibadah, kita latihan untuk meningkatkan semangat ibadah kita, hadirin sekalian. Apalagi di bulan Rajab kita diingatkan ada peristiwa dahsyat di 27 Rajab. Itu kisah yang paling dahsyat, saking dahsyatnya kisah ini tertulis dalam ayat suci Al-Quran surah Al-Isra, satu-satunya ayat yang menceritakan tentang peristiwa ini. Diawali dengan kalimat tasbih, itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bayangin kemahasucian Allah dipertaruhkan untuk menjelaskan itu lomba-lomba terbang-terbangan. Iya, lomba-lombanya lewat. Ini lewat lagi, ntar jangan lewat lagi. Datukan bener ada lagi. Emaknya mau ngikut, ayo sekalian. Kalau emaknya ngikut, bapaknya ikut, ntar saya turun ngikut aja lagi. Mudah-mudahan semua kita yang hadir, kalau majelis kayak begini cakepnya, ada anak kecilnya, ada remajanya, ada orang dewasanya. Ini tandanya PGH tidak akan kehabisan generasi pemuda yang islami. Amin. Kalau ada anak kecil mah jangan diomelin Bapak Ibu sekalian. You understand? Dia kagak ngerti. Betul apa betul? Sholat di musola ada anak bercanda di dalam, dia udah berangkat, udah cakep, jangan diomelin. Karena anak kecil, betul? Jangan-jangan gara-gara kita, jangan berisik kamu, berisik kok, saya suntik. Besok dia kapok akan terngiang selama-lamanya dalam benak otaknya. Besok jangan ke masjid, takut disentil, belum disentil malaikat, ada malaikat yang mengerikan. Betul apa betul? Hitung-hitung bapak-bapak, kalau kita lagi sholat ada anak bercanda berisik, itu latihan kehusuan sholat kita. Kira-kira kita terpengaruh nggak sama bocah bercanda lari sono lari sini? Termasuk saya juga lagi latihan ceramah, biar konsen apa kagak bocah lewat-lewatan. Betul apa betul? Kalau saya tetap konsen berarti saya berhasil. Kalau nggak konsen saya lama-lama puyeng kepala saya. You understand? You understand? Ternyata yang gedean dikit lewat belakang. Alhamdulillah. Itu namanya sudah mulai berpikir dewasa. Itulah gambaran anak-anak. Cakep loh Bapak Ibu. Ini pengajian dahsyat, kerumunan malaikat hadir. Illa habbathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah. Saya yakin yang hadir di kerumunan malaikat diliputi rahmat, dikasih ketenangan, dan Allah sebut nama kita semua dari pojok ke pojok sampai anak-anak kita disebut namanya sama Allah. Besok kita tergolong orang-orang yang dapat ampunan dosa. Kalau kata Abu Yad Nurul Anwar binti Haji Nur Ali, at-taqwa Nur Ali, at-taqwa Nur Ali. Ini saya girang bener ceramah di sini, jujur Bapak Ibu. Yang kori at-taqwa, yang main hadroh at-taqwa, yang ceramah terima kasih. Alhamdulillah. Saya mah Bu emang orangnya maluan. Semuanya at-taqwa, alhamdulillah. Bapak-bapak juga kalau udah tinggal di PGH, sebenarnya kita udah sedarah Pak. Betul Pak, betul? Kenapa ya Nur Ali. Bapak ini luar biasa.
Masa gurunya saya lihat yang khutbah banyak guru-guru at-taqwa, musolah di PGH banyak guru at-taqwa. Catat silaturahim kita. Mudah-mudahan lomba-lomba ini tidak mempengaruhi saya. Amin. Amin. Ya Robbal, mudah-mudahan Bu, tolong kalau ada lomba-lomba jangan dibeliin dulu ya. Kayaknya lama-lama puyeng juga saya. Makanya kalau kata Abu Yakinul Anwar bin Kiai Haji Nur Ali, orang duduk di pengajian ada keistimewaan. Apa keistimewaannya Bapak? Kata beliau, orang yang ngaji satu dapat barokah. Dapat apa? Dapat apa? Bukankah ketika Nabi Isra dan Mi'raj pun tidur tanda-tanda kebesaran Allah, mendatangi tempat-tempat yang penuh berkah, Masjidil Haram penuh berkah, Al-Aqsa penuh berkah. Mudah-mudahan yang rayain juga pada berkah. Amin. Lama-lama kayaknya nggak konsen, bukan yang ceramah tapi Bapak yang liatin. Betul apa betul? Tetap semangat, tolong, nggak apa-apa, jangan dilarang Bunda, jangan. Saya pengen tes Bapak-bapak pada konsen apa kagak. Masa lupa-lupa jadi menang saya kalah? Mana lomba-lombanya begitu? You understand? Oke, yes. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat barokah. Saya mau tanya nih, singkat aja Bapak Ibu ya. Bu, Pak, mau hidup berkah apa banyak duit? Yang bener nih, mau berkah apa banyak duit? Banyak duit apa berkah? Dari mukanya kan ragu-ragu ini. Orang banyak duit belum tentu berkah, tapi orang berkah bisa jadi banyak duit. Saya semangat dan girang, seneng saya ceramah di sini Bapak Ibu. Yang pertama, wajahnya jamaah nggak ada yang sama. Betul apa betul? Tuh kelihatan dari wajahnya semuanya nggak ada yang sama, tapi prinsipnya semua yakin Bunda. Orang kalau wajahnya berbeda, masalahnya beda-beda, rezekinya beda-beda, tampangnya beda-beda, bajunya beda-beda, duitnya beda-beda, anaknya beda-beda, celananya semuanya beda-beda, kagak ada yang sama. Betul apa betul? Tapi membuat kita sama hari ini, kita percaya bahwa Nabi pernah diisrakan, Nabi pernah dimi'rajkan. Yakin? Percaya? Yakin? Yakin? Harus kita imani hadirin sekalian. Kenapa? Ini peristiwa sampai dikisahkan oleh Allah dalam Al-Isra di ayat yang pertama dengan kalimat tasbih subhanalladzi, yang aslul kalimatnya adalah subhanallahilladzi, ada lafzul jalalah Allah di mahdhuf, di hadaf menjadi apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang artinya sama, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iya sahabat saya ini Bang Aris Munanda lagi gelonjor deh, kesian anak ngopi. Mudah-mudahan kita doain semuanya, kita percaya mengimani peristiwa ini. Amin. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram. Saya mau tanya, Masjidil Haram tempatnya di mana? Perjalanannya di satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram tempatnya di mana Bapak Ibu? Udah pernah ke Mekah? Yakin Bunda? Waktu itu saya ingat banget waktu Abu Yakinul Anwar ceramah yang pada ngerayain Isra Mi'raj, besok diundang oleh Allah bisa ke Mekah. Diundang Rasulullah, bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Bahkan bisa berziarah besok ke Al-Aqsa. Amin. Masjidil Haram tempatnya di Mekah, Masjidil Aqsa tempatnya di dulu anakku sayang, adik-adik, bener Palestina. Sekarang kalau Bapak pergi ke Al-Aqsa, pisahnya bukan pisah Palestina, tapi pisah Yerusalem alias Zionis Israel. Mudah-mudahan kita doain bisa direbut kembali oleh saudara kita umat Islam Palestina. Bukankah Al-Aqsa adalah kiblat pertama kita umat Islam? Betul. Saya mau tanya semua jamaah yang hadir, cinta nggak ngomong-ngomong sama Palestina?
Saya tanya lagi sobat, saya kok pendek sebelah ini. Saya tanya lagi, saya tanya semua yang hadir, cinta nggak sama Palestina? Kalau memang Bapak Ibu semua adik-adik remaja cinta Palestina, kalau saya bilang Palestina, katakan merdeka sambil dikepel tangannya bilang merdeka. Mudah-mudahan ini bagian dari doa kita, sehingga sekarang kita doain Palestina segera merdeka, serangan-serangan Zionis Israel segera dihentikan. Amin. Palestina yang bilang merdeka dengan semangat tangannya diangkat, saya yakin bunda besok bisa diziarah ke Al-Aqsa. Ibu-ibu yang kagak ngangkat tangan, bagaimana Pak kalau kita doain suaminya kawin lagi? Tuh kan bapak-bapak, amin. Gimana ceritanya? Ayo semua Palestina. Ibu yang tangannya diangkat bilang merdeka, besok bisa ke Mekah, Madinah dan Al-Aqsa beserta suami dan keluarga. Jangan makin berpikir, Ustadz bagaimana mau pergi Mekah, Madinah dan Al-Aqsa, makan aja beras pakai antri di Balen Babelan. Mana berasnya cuma berapa kilo, antrinya dari pagi sampai siang, udah gitu pas sudah mau deket berasnya udah habis. Kasihan amat Bu, mudah-mudahan besok ada rezekinya. Makanya anak-anak kita Bu jangan dianggap remeh loh, betul nggak Pak? Punya anak itu jangan dianggap remeh, betul Bu? Bisa jadi hari ini mereka bikin pusing, hari ini bikin stres, hari ini bikin kita puyeng karena duit kita habis buat kasih makan, sekolah dan jajan dia. Yakinlah Bunda, yakinlah Bapak, suatu saat 10, 20 atau 30 tahun yang akan datang, anak-anak kita lah yang membuat kita bangga sebagai orang tuanya. Lebih semangat aminnya. Amin. Lebih keras. Amin. Lama-lama getarannya emosi kan? Amin ya robbal. Amin ya robbal. Karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Aqsa. Kenapa kok kalau kita pikir-pikir tafakuri, kok Nabi Isra Mi'raj kenapa nggak dari Masjidil Haram langsung ada ke langit, pakai ke Al-Aqsa dulu? Ternyata dari sini ada pesan nasihat yang saya ingat dari guru saya waktu ngaji di Kuitang. Pesannya apa? Hikmahnya apa? Dari masjid ke masjid. Maka pesan yang paling singkat kita analogikan adalah kalau pengen hidup berkah, jangan jauh-jauh dari masjid. You understand? You understand? You understand? Emang kemana itu lomba-lombanya? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gemar ke masjid. Amin. Setelah Nabi diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi dimi'rajkan. Kalau sudah dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa, ternyata ada lagi warna kuning. Konsen saya semakin luar biasa. Ini tantangan saya Ustaz Aris Munandar. Saya harus kuat. Ibu doain saya Bapak. Kopi ada lagi kopi. Mudah-mudahan kita semangat. Amin. Kalau Mi'raj itu artinya apa? Dari Masjidil Aqsa Nabi dinaikin oleh Allah, nembus langit pertama, terus langit kedua, langit terus langit langit terus langit. Emang langit ada berapa? Nambah-nambahin aja. Setelah langit ketujuh, lalu ke Sidratul Muntaha dan Kal Musawwah, dan akhirnya Rasul berjumpa dengan Allah. Yakin? Percaya? Ingat, ini diperjalankan, bukan jalan sendiri. Ini kemauan Nabi Muhammad apa kemauan Allah? Sehingga di saat sebelum kejadian Isra Mi'raj, Nabi kan diuji, ditinggal wafat istri tercinta Khadijah, betul? Ditinggal wafat pamannya Abu Thalib, betul? Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita cinta sama seorang yang kita cintai meninggalkan kita di dunia untuk selamanya, sedih atau tidak? Sedih atau tidak? Di saat Nabi dalam keadaan manusiawi berada dalam kesedihan, Allah siapkan kendaraan, namanya apa? Apa namanya? Buruk, yang artinya kalbarok, artinya seperti kilat, yang kalau digambarkan bentuknya lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Tapi ingat, buruk itu dijelaskan dalam kisah dakwah, sekali melangkah sejauh mata memandang. Suara apa itu? Mulut saya. Buruk lagi. Akhirnya
Ya sendirian Bapak. Artinya setelah itu naik kendaraan, namanya apa Pak? Buruk. Masya Allah. Di saat Nabi berjumpa dengan Allah, kisah ini saya nggak ceritakan semua karena sudah malam. Di saat Nabi dikasih gambaran melihat surga, melihat neraka, ada gambaran orang-orang yang lidahnya menjulur di neraka, lalu digunting panjang lagi, gunting lagi, panjang lagi, gunting lagi. Itu orang yang suka, maaf lahir batin, sembahyang mah sembahyang, ngaji mah ngaji, masjid mah ke masjid, tapi tetangganya beli mobil, dia beli bodrek. Paham nggak Bapak Ibu? Tukang ngomongin, ada nggak di PGH yang suka ngomongin orang? Enggak, saya mah nanya doang, jangan pakai pada main salah-salahan. Udah matanya jangan nengok ke tetangga kanan kiri. Saya nanya doang, di sini ada nggak yang tukang ngomongin orang? Mana orangnya? Oh, kayaknya mah dari wajahnya nggak ada di sini. Paling orang Solo Bu, orang jauh 10 meter dari sini. Ya mudah-mudahan kita doain pulang dari sini kita termasuk orang-orang yang jaga lidah kita. Amin. Lidah bisa kita jaga. Sekarang ini ada tantangan besar lagi Bapak Ibu. Apa? Nih sekarang yang lebih parah dari lidah, jari. Betul apa betul? Orang bisa memfitnah gara-gara jari. Itulah yang disebut setan gepeng. Apa setan gepeng? Gara-gara HP orang banyak yang hancur karirnya difitnah. Betul apa betul? HP itu bisa jadi malaikat. Tuh yang lagi ngerekam saya tuh HP-nya malaikat. Yang HP-nya dikantongin baik bukan buat merekam ceramah, tapi buat judi slot. Ada yang begitu ada. Judi online. Akhirnya aja pada nyesel seumur hidup. Naudzubillahimin. Ayo kita hijrah Bapak Ibu sekalian. Betul Pak betul? Intinya kita dengan sholat kita ketika Nabi Isra dan Mi'raj, singkat cerita biar saya konsentrasi mumpung lumba-lumba gak lewat. Ketika Nabi Allah berjumpa dengan Allah, bukan cuma lihat orang yang di neraka menjulur lidahnya panjang, potong lagi, panjang lagi, potong lagi. Ngomong-ngomong adik-adik remaja udah lihat belum film apa itu? Apa? Siksa neraka. Udah nonton? Ibu udah ngeliat film siksa neraka di bioskop? Di 21? Berarti sama saya. Tapi itu gambarannya mirip. Kalau kita bayangin neraka Bunda, Bapak, itu seremnya di benak otak kita kayaknya menakutkan. Asli neraka jauh lebih menakutkan hadirin sekalian. Kalau kita menggambarkan di benak otak kita, imajinasi kita bahwa surga itu indah, aslinya surga jauh lebih indah hadirin sekalian. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Tolong ya Bakat Ketua DKM besok kalau masuk surga sebut-sebut nama Angku Naifi. Saya ini Pak, maaf lahir batin, kan kita duduk di majelis niatnya silaturahimnya ya, biar dapat berkah. Yang kedua biar dapat ampunan. Kita mau pendosa, dosa kita mau banyak. Ibu jangan lihat yang ceramah gamisnya putih, pecinya putih udah pasti orang bersih, belum tentu. Jangan-jangan yang ceramah ini dosanya lebih banyak daripada yang dengerin. Betul? Tuh kan betul? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan yang ceramah dosanya sabarkan daripada yang dengerin. Betul? Makin kuat aja betulnya. Intinya emang kita pendosa Bapak Ibu. Yakinlah Bapak Ibu, ketika datang ke halaqah silaturahim majelis seperti ini, setiap langkah kaki kanan Allah bakal catat kebaikan-kebaikan. Lalu Bapak Ibu melangkah kaki kiri, setiap langkahnya yakin Bunda Bapak adik-adik remaja, Allah bakal hapus keburukan dan dosa-dosa kita. Sehingga Bapak Ibu yang hadir, Allah bakal ampuni dosa-dosa kita. Amin. Pulang dari sini Allah kasih ampunan. Saya juga ampuni yang banyak dosa ini ceramah. Yakin selesai ceramah saya pun pasti dapat beda sih ya. Selesai ceramah saya dapat orang ngomongnya ampunan. Kenapa jadi ke amplop-amplop? Saya ini Bu alumni At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Jumalang. Saya dipesan buat saya Bu sama guru saya Abu Yakinul Anwar,
waktu badalin beliau di Penggarutan, kalau ceramah satu niatnya lurus karena Allah, jangan nyari amplop. Amplop itu nggak penting, yang penting kompak amat ya, yang penting barokahnya. La ilaha illallah. Ini lama-lama sesuai dengan isi hati. Mudah-mudahan pulang dari sini dapat barokah. Kan cara bener ya Bapak Ibu ya, sebelum datang bulan berkah kita dapat keberkahan. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, Allah udah kasih sucikan hati kita. Sebelum datangnya bulan yang penuh dengan ampunan, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Dengan apa? Amaliyah sebelum datangnya Ramadan. Pertama, yakni bulan Rajab di tathhiril jasad, ini bulan Sya'ban di tathhiril qulub. Dengan apa? Karena ini Sya'ban, kata Nabi, syahri, makin ramai berputar sebelah kanan kuing. Syahri, ini bulanku. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu, apa sayang sini nih Bang, sini. Iya. Iya dah. Ternyata lama-lama saya kalah juga sama bocah. Syahri adalah bulanku, maka di bulan ini, bulannya Nabi, litathhiril qulub, bersihin hati dengan satu silaturahmi. Jangan mimpi puasa kita besok Ramadan diterima Allah. Jangan mimpi qiyamul lail kita, tarawih kita diterima oleh Allah. Singkatnya ibadah kita, qiraah Al-Quran kita diterima oleh Allah. Kalau kita masih di hati ada benci dengan orang lain, ada dendam dengan orang lain, benang yang kusut belum lurus, silaturahim yang putus belum nyambung, maka ibadah Ramadan kita menurut Syekh Mutawalli Asy'arawi tertolak. You understand? Dikit lagi jatuh. Ini kalau jatuh tukang sun ganti rugi, ya udah amplopnya orang belah. Terusin Bapak Ibu. Nah udah jam 12, kurang 2 jam, masih semangat. Maka mudah-mudahan sebelum datang bulan Ramadan, Allah berikan kepada kita ampunan. Ternyata apa pesan akidah dari Isra Mi'raj? Satu, kita harus imani peristiwa ini. Bagaimana tidak? Singkat cerita, ketika Nabi selesai Isra dan Mi'raj, beliau turun ke bumi, beliau kumpulkan semua manusia yang ada di tanah Arab pada saat itu. Mereka ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang murtad, ada yang kafir, ada yang beriman, tapi tidak dengan Abu Bakar. Dia angkat tangannya dan berkata, "Ya Muhammad Rasulullah, kalau itu yang keluar dari mulutmu, lebih dari itu, saya Abu Bakar percaya apa yang kau katakan ya Muhammad." Akhirnya apa kata Nabi Muhammad? "Wahai sahabatku Abu Bakar, kaulah orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj." Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu an mendapat gelar As-Siddiq, orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ngomong-ngomong, pada percaya Isra Mi'raj? Mudah-mudahan selesai ini acara semuanya dapat gelar As-Siddiq. Amin. Amin. Berarti Bapak Ketua Panitia besok dapat gelar As-Siddiq. Yang di Bapak Ustadz Dr. Andes Eri Purnama As-Siddiq. Mudah-mudahan Bapak insya Allah dengan acara ini, Pak Ketua DKM, panitia semuanya, insya Allah imannya makin dicakepin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, singkat, bukankah ketika Nabi Isra dan Mi'raj berjumpa dengan Allah, setelah dapat panggilan di neraka, di surga ada panggilan dari depan kanan, dari belakang, singkatnya Nabi pun berjumpa dengan Allah. Intinya ada pesan syariat. Apa pesan syariatnya? Sholat 5 dah, intinya nih, udah nih intinya nih. Apa intinya? Sholat 5 waktu. Maaf ya Bapak Ibu, pertama bukan 5 waktu, tapi berapa? Sehari semalam 50 waktu. Bisa dibayangin, karena di sini ada silaturahim seorang Nabi Muhammad dengan nabi-nabi terdahulu. Dari setiap langit itu ternyata ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Daud, dan nabi-nabi yang lainnya. Intinya atas saran para nabi-nabi terdahulu, mereka minta saran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad maksud saya minta saran kepada para nabi terdahulu. Akhirnya dari 50 waktu berubah 25, saran lagi jadi 25, jadi 10, lama-lama jadi 5 waktu. Alhamdulillah.
Kira-kira kalau sehari semalam 50 waktu warga PGH kuat apa kagak? Baru ajan, selesai sholat, baru nyampe rumah, ajan lagi, sholat lagi, mau berangkat kerja, baru di perjalanan, ajan lagi, sholat lagi, ibu-ibu baru ngeluarin pakaian, ajan lagi, sholat lagi, baru juga mau nyuci, ajan lagi, sholat lagi. Jangan pakai 50 waktu, 5 waktu aja banyak nggak yang ngurang-ngurangin? Banyak apa enggak? Intinya Zuhur berapa rakaat? Asar, maghrib, isya, subuh. Yang masih ada kesiangan. Zuhur, asar, maghrib, isya. Maka selesai nih acara, tidak ada lagi subuh kesiangan, karena as-sholatu mi'rajul mu'minin. Betul apa betul? Intinya kita merayakan hari ini, selesai acara ini sholat kita semakin semangat dan semakin meningkat. Amin. Yang johornya 4 rakaat, besok johornya minimal 8 rakaat. Maksud saya sunnahnya jangan ditinggalin. Betul apa betul? Kalau kata guru saya Kiai Nurul Anwar bin Kiai Nur Ali, kalau ada orang johornya masih 4, berarti baru disebut dia orang mukmin. Kalau zuhurnya sudah 8 rakaat, apalagi sampai 12 rakaat, dia mukhlis. Kalau orang asarnya masih 4, baru mukmin. Kalau asarnya ada sunnahnya minimal 2 atau 4, itu disebutnya sudah mukhlis. Maghribnya 3, baru mukmin. Tambahin yang sunnah. Isyanya tambahin yang sunnah. Subuhnya apalagi, jangan pakai banyak-banyak, 2 rakaat saja sebelum fardu subuh. Rakaataini sebelum fardu subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau bapak semua subuhnya dilazimkan, mudawamah, istiqomah, sholatnya berjamaah, tidak akan pernah merasakan hidup susah. You understand? Dah, kan udah yes berarti ceramah kelar Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertama iman kita cakep, amin. Yang kedua sholat kita benar. Karena kalau sudah sholat kita benar, sholat kita akan menjadi penguat keimanan dan ketakwaan serta persaudaraan bangsa. Bagaimana tidak? Sholat berjamaah ada pesan kesolehan pribadi plus kesolehan sosial. You understand? Yang kaya buka sendal, yang miskin buka sendal. Kalau imamnya ruku, semuanya ruku. Kagak beda-bedain. Mungkin dia mah ini presiden, sembahyangnya beda, kali johornya jam 4, kesian lagi tugas 2 aja. Kecuali kalau dia musafir. You understand? You understand? Ibu tolong yang pegel blonjor aja ya. Nggak apa-apa, emang biar supaya enak ya Bu blonjor. Karena kalau cek alhamdulillah. Ini tandanya emang dibilangin sama tadi ngasih mic-nya kan ada 2. Kalau yang atuh pakai lagi, kalau yang atuh masih belum mati suruh terus sampai 12:30. Siap sampai jam 12:30? Silakan Bapak terus, saya pulang. Bisa TBC saya. Mudah-mudahan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melalui sholat ini kita akan mampu menegakkan yang keji. Maksud saya meninggalkan dengan sholat kita, insya Allah sholat itu akan mencegah perbuatan yang keji dan yang munkar sesuai dengan perintah Allah. Aqimis sholat. Ingat perintah sholat bukan i'malis sholat, bukan kerjakan sholat, bukan if'alis sholat, bukan lakukan sholat, tapi apa kata Allah? Aqimis sholat. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Sebab sholat yang ditegakkan, sholat yang didirikan, makna sholat akan dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hadirin sekalian, betul? Contoh sholat ada ruku, betul? Orang yang benar-benar menegakkan sholat, dia akan saling menghormati. Yang tua sayang sama yang muda, yang muda takzim sama yang tua. Betul Pak? Betul? Ketika sholat juga ada yang namanya sujud. Ini ada jidat yang paling tinggi sama rendah dengan kaki yang paling bawah. Di saat kita sujud ada pesan yang luar biasa. Jangan pernah sombong dalam
Karena kita tahu hidup ini kita lahir kagak bawa apa-apa, besok juga kita mati kagak bawa apa-apa. Betul Pak? Betul? Yang berhak sombong cuma Allah. Selain Allah tidak boleh sombong. La tatakabbar, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Jangan kau sombong, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Betul? Kayak begini kita nih semuanya nih, insya Allah kita jadi saudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dengan kita min ahli sholah akan terpupuk dan terbina. Satu, semangat ibadah. Dua, semangat jaga ukhuwah persaudaraan di antara kita. Tiga, akan ada semangat-semangat yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab orang kalau sholatnya benar, maka amal ibadah yang lainnya akan benar. Tapi kalau sholatnya udah nggak benar, maka amal yang lainnya pun tidak benar. Makanya anak kita didikin semua min ahli sholat. Amin. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat kalau sudah didirikan, baru dia akan mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan kita punya pemimpin min ahli sholat, punya pemimpin min ahli sholat, punya masyarakat min ahli sholat. Dah, sebagai penutup ceramah saya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, An Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an, riwayat Imam Tabrani, kau ingin bahagia dunia akhirat, satu kuncinya la tusyriku billahi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, la tatrukus sholata muta'ammidina, faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah, jangan tinggalin sholat. Ada yang ngomong sama saya waktu pengajian rutinan malam Selasa, anak-anak muda pada nanya, "Guru, saya mau nanya, buat apa pada rajin sholat, tapi maaf masih rajin pacaran, masih rajin bermaksiat, STMJ, sholat terus, maksiat jalan, berarti itu kagak ada manfaatnya sholat?" Jawaban saya singkat, masih bagus dia sholat. Kalau seandainya tidak sholat, dia bermaksiat doang tapi nggak sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dia sholat hari ini bermaksiat, siapa tahu dengan dia semangat menegakkan sholat-sholatnya, besok akan dalam jiwanya dibuka hatinya, lalu dia ada semangat untuk hijrah menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Amin. Kemarin anak-anak motor Pak yang ngaji malam Selasa, Ramadan tahun lalu ada 2 orang yang udah masuk Islam. Itu padahal saya nggak tahu kalau dia agamanya Nasrani. 4 tahun ngikut saya ngawal ngaji, majelis, ceramah. Saya nggak tahu ternyata tuh anak agamanya bukan Islam. Padahal dia ngikut sholat mulu Pak. Bu, asal saya sholat dia sholat. Padahal dia bukan orang Islam. 4 tahun dia seperti itu. Saya nggak nyuruh, nggak maksa dia masuk Islam. Gara-gara ngeliatin orang sholat, gara-gara ngikut sholat, dapat hidayah, akhirnya masuk Islam. Ayo Pak, Bapak Ibu, anak umur 6 tahun nggak mau sholat, tegas orang tua. Apa yang itu anak? Anak 6 tahun umurnya nggak mau sholat, apa yang itu bocah? Bapak ngantuk Pak. Ini kayaknya ikan sepat, ikan gabus. Ini kan yang bilang cakep ini. Ikan sepat, ikan gabus. Tengah-tengah ada burung pelatuk. Kayaknya udah kali ya ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Makin lama dengerin ceramah kelihatannya matanya pada astagfirullah. Udah mulai tanda orang beriman tuh kelihatan. 1, orang kalau udah dengerin ceramah malam-malam, 1, badan tegak. 2, kepala nunduk. 3, mata merem. 4, ada bunyinya. Tidur. Betul Pak, betul. Kelihatan mulai ngantuk Pak kagak? Dah, terakhir iman cakepin. Yang kedua Pak, sholat jangan ditinggalin. Yang ketiga, la tarkubul maksiyah. Itu bocah lain lagi yang lewat. La tarkubul maksiyah fa innaha sakhatullah. Jangan pernah kita gemar berbuat maksiat. Karena orang sekali bermaksiat berarti dia sedang mengundang murkanya Allah. Kenapa di PGH nggak pernah ada gunung meletus? Sombong. Kenapa di PGH nggak pernah ada tsunami? Sombong. Kalau kali Bekasi dan nyebrang tuh kali bisa aja mari-mari. Betul Pak, betul. Sekarang ini udah negara kita, udah negara aneh Bapak Ibu. Biasanya tornado cuma ada di Amerika, di Eropa. Sekarang tornado hijrah ke Indonesia. Lihat nggak kemarin di Bandung, di Sumedang.
Suara apa itu? Mulut saya tornado. Udah mulai hijau. Kita doain saudara kita yang didapat tornado, insya Allah mereka diberi kesabaran, kekuatan Allah. Amin. Jadi singkatnya, kenapa di PKH nggak pernah ada tsunami, nggak ada gunung meletus? Bukan perkara ada gunungnya atau nggak ada gunungnya, ada lautnya atau tidak ada lautnya. Jawaban singkatnya cuma satu, karena di PKH ini masih banyak orang-orang yang doyan zikir. Masih banyak ibu-ibu yang duduk di majelis-majelis taklim. Masih banyak bapak-bapak yang sholat berjamaah. Masih ada halaqah-halaqah majelis silaturahim tanpa bikin dan masalahkan perbedaan. Saudaraku yang NU, ayo ngaji. Yang Muhammadiyah, ayo ngaji. Yang Persis, ayo ngaji. Kalau sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mau partai apapun, bendera apapun, warga apapun, ormas apapun, semua kita saudara. Setuju? Yang nggak boleh keras-keras, saya lupa kencang lagi nih. Mudah-mudahan semua kita jadi saudara. Kayaknya ibu ada yang pulang itu ya. Udah kelamaan. Dah, mudah-mudahan pulang dari sini kita makin cakep iman kita, makin cakep sholat kita, makin jauh sama maksiat kita, sehingga pulang dari sini ada semangat ibadah. Dengan sholat kita akan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Sebab amanu wa amilus sholihat, dan amal soleh yang paling utama, syariat yang paling pokok lah dihisab yaumil qiyamah adalah as-sholah. Kalau udah sholatnya benar, semua akan benar. Ada orang rajin sedekah tapi nggak sholat, pahala sedekahnya ditolak. Kata Habib Abdurrahman Kuitang, kata Habib Abdurrahman Kuitang, kata Habib Abdurrahman Kuitang, mana Kuitang? Kata Habib, ada orang singkatnya rajin ibadah tapi nggak sholat, ibadahnya ditolak. Ternyata ibadah yang paling pokok adalah sholatnya. Nambah lagi banyak. Nah ya, mudah-mudahan kita doain anak-anak pada soleh dan solehah, warga-warga semuanya PGH tambah berkah. Dengan kita bertasyakur, tafakur, kita sambut datangnya Ramadan dengan semangat ibadah dan semangat persaudaraan, jaga ukhuwah buat kita semua. Lepas perbedaan, dekatkan tali silaturahim dan persaudaraan. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Maka makna sholat akan dapat kita pakai dalam kehidupan kalau tanpa berpikir masalah perbedaan. Selama mereka adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, jaga ukhuwah wataniyah. Kita sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Kan ada lagunya, dari Sabang sampai berjajar pulau, sambung menyambung. Itulah Indonesia, Indonesia tanah. Aku berjanji menjunjung tanah airku merdeka. Ini Islamiyah apa 17-an? Mudah-mudahan pulang dari sini semua kita semakin semangat jaga ukhuwah. Dan terakhir, ukhuwah apa? Selain ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwah. Ukhuwah wataniyah, hubbul watan minal iman, dan ukhuwah basyariyah. Ibu sama bapak, tetangga sama tetangga. Ingat, tetangga adalah saudara yang paling dekat. Jangan sampai gara-gara masalah yang sepele kita putus tali silaturahim. Maka berarti amaliyah Ramadan kita tertolak, alias belum soleh pribadi kita dan belum soleh sosial kita. Jadikan hamba yang soleh pribadi, hamba yang soleh sosial. Dengan apa? Jaga tali silaturahim dan persaudaraan di antara kita. Hikmah dan buah dari sholat berjamaah adalah intinya soleh pribadi dan juga soleh sosial kita. Demikian Bapak Ibu, tanpa terasa sudah jam 1, kurang 2 jam setengah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya kesian sama ibu-ibu yang pada gendong anak, itu ada yang anaknya udah pada ngantuk matanya karena anaknya besok mau kerja. Yang kerja siapa? Ibu udah dikerjain? Belum kerja. Maksud saya, ibu juga kerja. Ya, mudah-mudahan ibu pada sehat panjang umur, bapak-bapak juga sehat panjang umur. Al-Fatihah kunaipi, kalau ngomong rada kasar jangan marah ya Bapak Ibu. Saya kan silaturahim bukan ceramah. Anggap aja silaturahim. Silaturahim. Nama saya Aang. Nama saya Aang. Saya kalau ngomong rada kasar bunyinya.
karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk. Astagfirullahaladzim. Jalan-jalan ke Jakarta, ada santri pakai eagle, pengennya mah terus berkata, lama-lama leher saya pegel. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrusya. Saya yakin semua udah rindu sama Ramadan, rindu sama taraweh, betul? Ada remaja rindu sama taraweh, rindu imam yang cepat apa imam yang lama? Astagfirullah. Mudah-mudahan kita bisa panjang umur. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Nah kalau kagak makan mati. Biar umur kita panjang, tambahin Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbana astaghfirullah minal sallallahu Muhammad sallallahu wasallam sallallahu Muhammad sallallahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa bapak dan ibu kami, ampuni dosa kakek dan nenek kami, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, ampuni dosa semua keluarga dan masyarakat kami, ampuni dosa-dosa semua orang-orang yang mencintai dan menyayangi kami ya Allah. Bahkan di tempat yang mulia ini, ampuni juga dosa-dosa orang-orang yang membenci dan yang memusuhi kami ya Allah. Bisa jadi hari ini dia benci, siapa tahu besok mereka cinta dan jadi saudara. Hari ini mungkin mereka tidak suka, siapa tahu dengan kecintaan sesama umat baginda Rasul kami menebar cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Ya Allah, jadikan kami semua bersaudara, menebar cinta dan kasih sayang, jangan menebar permusuhan dan kebencian. Jadikan kami orang yang panjang umur dalam taat ibadah di bulan berkah Ramadan. Bukakan pintu rezeki yang luas, rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi. Kalau rezeki kami masih ada di langit ya Allah, turunin. Kalau rezeki kami jauh, dekatin. Kalau rezeki kami susah, gampangin, mudahin ya Allah. Kalau rezeki kami sulit, kasih kemudahan dan kelancaran ya Allah. Kalau rezeki kami terselip yang haram, sucikan ya Allah birahmatika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Jadikan kami semua adalah orang tua yang mampu mendidik putra putri kami menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Anugerahkan kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Keluarga yang min ahli sholah, saudara dan kawan min ahli sholah, masyarakat yang min ahli sholah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qurabatihi ajma'in bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta waktu 1 menit saja, tolong kanan kiri, ibu-ibu, bapak-bapak, kanan kiri, depan belakang, dengan keikhlasan. Mamin muslimaini yaltaqiyani yatasofahani illa ghufirallahumma qabla ayyatafarraqo. Kata Nabi, ketika ada 2 orang muslim, dia berjabat tangan, dia bermusafahah, dia bersalaman, sebelum dia berpisah, maka Allah ampuni keduanya dosa-dosanya. Ayo jangan malu, katakan maaf kepada sekitar kita, kanan kiri depan. Belum mulai Bu Markona, udah nafsu aja. Ini namanya bahasa isyarat. Udah Ustadz jangan lama-lama.
Ayo semuanya sallallahu. Silakan bersalaman depan belakang semuanya. Sallallahu wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu. Duduk lagi Bu. Lah emang mau langsung pulang? So, jangan dulu, belum kelar saya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk lagi Bunda. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Palestina masih semangat. Palestina PGH. Yang PGH perang. Kalau PGH lebar bukain tangannya berkah ya. Oke, Palestina PGH 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 berkah. Ada keyakinan pulang dari majelis berkah, insya Allah hidup kita tambah berkah. Al-Fakir min rahmatillah. Bapak Ibu, nama saya Aang. Aku qauli hada wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh. Ampuni khilaf dan kesalahan hamba ya Allah dalam salah berucap. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nama saya Aang. Doain Bapak Ibu, malam Selasa besok saya punya majelis zikir dan tabligh akbar penutupan untuk umum bertempat di Kampung Pintu bersama Kiai Munawir Asli, juga Kiai Irfan Masud di Bina Sanat Taqwa, Kiai Iman Fadlur Rahman dan para habaib serta kiai yang lainnya. Doain malam Selasa besok di Kampung Pintu Bablan Kota. Mudah-mudahan lancar, sehat dan barokah. Yang mau datang silakan untuk umum. Yang kagak datang doain aja biar kayak gini penter, cuacanya cakep, berkah. Amin ya robbal alamin. Nama saya Aang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aang. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum